Halo teman-teman, jumpa lagi di Ya, podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum IWPI, ya. Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, selalu semangat bersama kita teman-teman. Ini sudah podcast kita yang ke-300 kali teman-teman ya, Wah, ke-305 kali teman-teman. Ini si Purbaya eh, DJP masih tidak bergeming ya dengan banyaknya masalah-masalah di dunia persilatan perpajakan ini. Dan juga bersama kita undang spesial teman-teman ya, ahli hukum pajak di Indonesia ini, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, sehat-sehat hari ya, ini Pak. ya, Sehat, Pak Awan. Terima kasih, Pak Rinto. ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Rey sudah bersama kita ya. Kita langsung ke Pak Rinto nih. Hari ini kita IWP bahas mengenai eh, mungkin permasalahan pelanggaran prosedur ya, sampai lari ke korupsi berjamaah di sektor perpajakan. Waduh, Ya, prosedur dilanggar, korupsi dilakukan. Bagaimana nih Pak ceritanya, Pak Rinto? ya, terima kasih Mas Aman. Jadi konten kita kali ini memang fokus pada pelanggaran prosedur itu yang berujungnya pasti akan korupsi, Mas. Ini kalau kita lapor di Ombudsman itu kan biasanya laporannya hasil temuannya Ombudsman itu ditemukan maladministrasi, Mas. Nah, maladministrasinya potensi untuk KKN-nya itu sangat luas, Mas Awan. Ini langsung saya ini Mas ya, materi saya share dulu. Nah, ini Mas. Dari pelanggaran prosedur ke korupsi berjamaah di sektor perpajakan. Kenapa pelanggaran prosedur kecil bisa berujung pada korupsi sistemik? Nah, ini Mas. Ini korupsi besar tidak lahir dari niat besar, Mas. Tapi ia tumbuh dari pelanggaran kecil-kecil yang dibiarkan. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apakah pelanggaran prosedur itu sekedar teknis atau sebenarnya pintu masuk korupsi? Akar masalahnya, korupsi perpajakan dimulai dari pembiaran pelanggaran prosedur. Ini pengalaman pribadi saya, Mas ya, dari PT Area Indonesia saat menggugat oknum petugas pajak. Ada 25 pelanggaran prosedur, Mas. Dan tidak ada satupun peluru yang tembus, Mas. Kami kalah, Mas. 25 pelanggaran. Nah, yang kedua adalah terjadinya normalisasi ketidakpatuhan atau penyimpangan. Ini contohnya kalau kita melaporkan oknum petugas pajak, kita lapor kemana, Mas? Ke Kisda nggak bisa, ke Itjen nggak bisa, ke Kompasjak nggak bisa, ke KY pun nggak bisa, ke mana lagi? Itu ke polisi juga susah, ke kejaksaan juga susah, Mas. Nah, karena mereka sudah MOU juga dengan DJP. Akhirnya yang ketiga ini adalah berujung pada sistem korupsi yang berjamaah. Tahap tahap pertama, ini bibit-bibit awalnya Mas ya, yaitu contoh pelanggaran prosedural kecil, yaitu melakukan pemeriksaan pajak lewat waktu, memberikan laporan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan timeline, nah, memberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang terlambat, terus tidak ada pemberitahuan resmi jika ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Ini terlihat sebagai kelalaian administratif, masalah teknis saja, biasa. Ini padahal adalah pelanggaran terhadap due process of law. Titik kritis awalnya yaitu masalah sebenarnya bukan pada kesalahan, tapi ini adalah pada pembiaran. Ini mungkin nanti dari Pak Rey ini yang sudah lama di dunia perpajakan. Jika dibiarkan ini tidak dikoreksi, tidak disanksi, dan tidak dianggap serius, maka ini menjadi bibit korupsi sistemik. Dan ini dibiarkan, Mas, oleh beberapa periode kepresidenan dan beberapa periode Kementerian Keuangan. Tahap kedua adalah normalisasi dari bibit awal. Ini yang kedua adalah menormalisasi. Pelanggaran menjadi kebiasaan. Munculnya narasi yang penting hasilnya sama. Nanti kalau diperiksa ulang, toh ujung-ujungnya kan koreksinya sama seperti itu, Mas. Sudah biasa seperti itu. Nah, ini yang sering diungkapkan Pak Rey ini. Nah, ini bahkan sekelas kepala kantor pajak ini juga tidak lihat prosedur yang baru, Mas. Hanya berdasarkan kebiasaan. Tidak usah kaku aturannya seperti itu, tapi kan bisa ini kan bisa disesuaikan. Dampak hukumnya dikalahkan oleh kebiasaan. Dari rule base menjadi habit based system. Prosedur diabaikan, standar dilonggarkan, akuntabilitas otomatis melemah. Sistem mulai kehilangan integritas. Nah, ini tahap ketiga akhirnya terjadinya abuse of power. Ini Mas dari bibit tadi terus normalisasi. Yang ketiga adalah abuse of power. Ketika prosedur tidak dihormati, maka yang muncul, nah, salah satunya beberapa contoh adalah SPHP berbasis asumsi, tidak berbasis ini masih audit yang benar, kertas kerja pemeriksaan tidak transparan, tidak diberikan ke wajib pajak,
pemeriksaan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, ini juga Mas, adanya pelarangan perekaman dan lain-lain. Tahun pajak di luar kewenangan. Ini yang saya alami sendiri Mas. Jadi kami diperiksa tahun pajak 2019, tapi di laporan SPHP itu muncul tahun pajaknya 2018. Nah, ini adalah abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Akhirnya memasuki tahap keempat, yaitu masuknya aktor-aktor eksternal. Ini titik balik korupsi, Mas. Nah, ini ciri-cirinya adalah undangan lewat pihak tidak resmi. Jadi ada undangan pembahasan akhir atau undangan ini Mas ya, untuk pertemuan dalam rangka pemeriksaan awal itu melalui pihak yang tidak resmi, Mas. Jadi melalui agen lah, seperti itu, Mas. Akhirnya muncul maklar kasus atau markus. Akhirnya wajib pajak diarahkan, seperti itu, Mas. Diarahkan ke konsultan pajak tertentu, seperti itu, Mas. Proses formal digantikan jalur informal. Akhirnya tahap kelima terjadilah yang namanya korupsi berjamaah. Ketika semua pihak terlibat, pemeriksa melonggarkan prosedur, pihak luar memfasilitasi, wajib pajak dalam tekanan, sistem tidak melindungi, ekosistem korupsi terbentuk. Inilah yang dihadapi sistem perpajakan kita kali ini, Mas. Akhirnya tahap ke-6 terjadi distorsi hukum, penyimpangan naik level, salah dasar hukum, fakta dipelintir, asas hukum diabaikan, dokumen cacat tetap digunakan. Nah, ini bukan lagi soal uang, tapi perusakan kebenaran hukum. Dampak sistemiknya yaitu hilangnya kepastian hukum, muncul rasa takut bagi wajib pajak, aparat yang bersih tersingkir, negara kehilangan legitimasi. Pajak berubah dari kewajiban menjadi tekanan. Kesimpulannya yaitu ada pola besar atau case slide, pelanggaran kecil dianggap biasa, kebiasaan jadi budaya, budaya membuka ruang penyimpangan, penyimpangan menjadi transaksi, transaksi melahirkan korupsi berjamaah. Masalah utama karena pembiaran dalam sistem. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto ya. Teman-teman mungkin perlu mereview kembali video ini dari awal ya. Pelan-pelan didengerin teman-teman ya. Satu persatu semuanya dibongkar sama Pak Rinto ya. Dimulai dari pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak. Semuanya dilanggar. Masalahnya bukan pelanggaran, masalahnya adalah ketika dilanggar tidak ada sanksi bagi petugas pajak. Ini masalahnya. Ya, ketika tidak ada sanksi, maka terjadi keleluasaan bagi petugas pajak ya. Dia suka-suka melanggar dan tidak ada sanksi, akhirnya kan wajib pajak jadi pesimis. Wajib pajak jadi pesimis kalau mau kasih perlawanan hukum ya. Akhirnya terjadilah korupsi. Kasih uang aja deh, daripada ribut toh nggak ada sanksi buat dia, gua pasti kalah. Lo kasih duit aja lah, korupsi ujung-ujungnya ya. Kemudian ada yang diarahkan ke konsultan pajak tertentu ya. Ini bisnis joki konsultan pajak ya sudah bisnis joki apa ini? Joki kuasa hukum ya. Sudah sering kali terjadi di negeri Konoha, teman-teman ya. Tadi Pak Rinto bilang proses formal berubah jadi informal. Yang harusnya sesuai hukum ada step by stepnya. Semuanya diobrak-abrik diubah jadi informal. Jadinya bagi-bagi duit aja. Jadi percuma anak-anak stan, anak-anak akuntansi, anak-anak pajak kuliah 4 tahun tuh nggak ada guna. Brevet 4 bulan belajar, begini loh dasar hukumnya PPH, begini loh dasar hukum PPN, omong kosong semuanya ya. Ketika di pemeriksaan jadinya tinggal tanya, Anda mampunya berapa? Anda sanggupnya berapa? Nggak ada bicara dasar hukum. Bicaranya adalah budgetnya berapa, tinggal kita atur. Oke. Terima kasih Pak Rinto. Kita langsung minta pendapat dari ahli hukum kita ya, Bapak Alessandro Rey. Bagaimana Pak Rey menanggapi kasus ini? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Ini luar biasa sekali informasinya. Tentu ini kita harus menganggapnya sebagai fenomena hukum gitu ya. Karena itulah yang terjadi di negara hukum seperti di negara kita ya. Menarik yang disampaikan Pak Rinto tadi, memang kalau kita bicara perpajakan, seharusnya kan siapapun yang terlibat setidak-tidaknya itu punya kompetensi di salah satu dari antara 3 bidang disiplin ilmu ya. Apakah itu akuntansi, apakah itu administrasi, apalagi hukum. Nah, persoalannya kalau dalam proses pemeriksaan memang lebih banyak fiskusnya itu fokusnya kepada akuntansi pajak ya, sehingga kemudian administrasinya apalagi hukumnya yang Pak Rinto sebutkan tadi itu berubah kan begitu ya, dari procedure base ya menjadi habit base kan begitu ya. Kenapa? Karena memang
mereka tidak menguasai. Ya, itu harus diakui ya, karena memang kita tahu bahwa STAN itu kan hanya punya prodi zaman dulu D1 gitu ya, D3, baru sekarang D4 ya. Jadi kalau kita bicara literasi administrasi maupun hukum, sepertinya memang tidak ada di situ ya. Mereka lebih fokusnya kepada literasi akuntansi. Padahal itu nggak bisa diabaikan. Kalau mereka punya kompetensi satu di antara tiga, berarti kan sepertiga, Pak Rinto, Pak Awan. Itu cuma 33%, sangat minim sekali. Minimal mereka punya 2/3 kan, 66,6%. Tapi kan kenyataannya tidak. Ya. Nah, menarik apa yang disampaikan Pak Rinto tadi. Kalau kita bicara pemeriksaan, seperti yang Pak Awan sampaikan tadi, sebenarnya kan itu sudah saklek gitu ya. Nah, kemudian di dalam tataran empirik itu nggak bisa dilaksanakan, tapi justru yang ada adalah sebaliknya ya, bukan masuk ke ranah prosedur base, tapi menjadi tanda petik nego-nego yang disampaikan oleh Pak Awan tadi. Nah, ini terjadi karena yang pertama, wajib pajak menganggap bahwa kalau wajib pajak melaporkan fiskusnya kepada Kidsda, mereka menganggap nggak mungkin laporannya ditindaklanjuti kan. Ya. Karena apa? Karena mereka menganggap ini kan jeruk makan jeruk. Nggak ada lah ya kan sesama pegawai DJP menghukum pegawai DJP yang lain. Dan belum ada faktanya atau keputusan yang menghukum ya pegawai DJP oleh pegawai DJP yang lain gitu ya. Saya dapatkan informasi dari IWPI, laporannya belum ada yang ditindaklanjuti. Begitu Pak Rinto ya. Iya, betul. Ya. Nah, sehingga WP itu kan menjadi apatis ya untuk melaporkan ya, apalagi melaporkannya ke Kidsda ya. Begitu juga laporan-laporan lain misalnya ke Komwasjak itu juga belum ada sampai sekarang keputusan yang secara konkret nyata-nyata diberikan oleh lembaga Komwasjak kepada Fiskus. Yang kedua, WP berpendapat kalau kita mau menempuh upaya hukum selain daripada laporan dugaan pelanggaran kepegawaian, WP punya kendala mengenai kompetensi yang mereka miliki sendiri. Kenapa? Kompetensi di bidang pajak sangatlah khusus dan sangat unik. Ya, di perusahaannya mereka punya legal, minta tolong legalnya menangani, nggak paham juga legalnya, Pak Awan dan Pak Rito. Apa yang dikerjakan kan begitu? Cuman urusannya pidana perdata kan nggak bisa begitu ya, apalagi dalam konteks pemeriksaan. Ya, kita kan nggak bisa masuk langsung ke pidana perdata gitu ya. Ya mungkin rekan-rekan kita sesama advokat selalu mengatakan ya udah kita gugat aja atau kita LP aja. Nah, sementara LP sendiri punya kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rinto dan Pak Awu. Nah, jadi nggak semudah itu. Memang harus ada kompetensi ya. Apalagi kalau di bidang perpajakan, ya kita bersinggungan itu dengan upaya administratif dan upaya hukum. Upaya administratifnya apa? Ya pasti di luar pengadilan kan. Nah, misalnya kita harus mengajukan keberatan administratif, mengajukan banding administratif, ujung-ujungnya ke petun ya. Nah, rekan kita mungkin legal perusahaan nggak terbiasa juga menuju petun ya. Nah, mungkin juga pengalaman magangnya waktu sekolah ya terbatas hanya pada pidana dan perdata misalnya ya. Nggak terbiasa juga menuju ke KIP melalui laporan PPID kan gitu ya. Dan juga mungkin tidak terbiasa juga dengan upaya-upaya yang lainnya, ya. Baik itu upaya administratif, ya, dengan menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan, ya, maupun juga dengan menggunakan undang-undang peratun. Jadi keterbatasan itu membuat WP akhirnya semakin frustrasi kan, Pak Awan dan Pak Rinto, ya. Semakin kompleks, semakin spesifik, semakin khusus, semakin susah, semakin dikit yang bisa melaksanakannya kan begitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk apa? Ya, untuk berkompromi. Ya, karena minim kompetensi tadi, ya. Bahkan ketika WP itu bertemu dengan kuasa yang paham, ya, ada kemungkinan Pak Awan dan Pak Rinto WP-nya juga kaget. Kenapa? Ini banyak upaya hukumnya. Ya. Ya gitu ya. Saya aja baru tahu kan WP-nya begitu. Ya. Nah, setelah mereka baru tahu, lalu kemudian kita jalani,
Kemudian apa? Kemudian mereka mendapat tekanan juga dari Fiskus, ya. Kenapa mengajukan eh, apa eh, Ya, permintaan gugatan. PD gitu ya? Kenapa mengajukan keberatan administratif? Kenapa mengajukan gugatan? Kenapa mengajukan anu ini dan sebagainya? Hmm. Jadi mereka mendapat tekanan, akhirnya mereka berpikir lagi, kan begitu ya. Nah, mindsetnya wajib pajak itu ya hanya berorientasi kepada cara berpikir yang shortcut, yaitu bagaimana masalah semuanya bisa diselesaikan secara singkat dan biaya yang minim. Dan ini yang harus dikoreksi dan harus dipahami juga oleh WP. Ya, kalau kita bicaranya pajak, kita nggak bisa secara membalik telapak tangan atau dalam semalam kemudian membereskan perkara pajak. Karena pajak itu punya long history, punya sejarah panjang, Pak Rinto, Pak Awan kan. Ya, Pajak kan ada masa lalunya, ada carry over-nya, ada ya, ya. mirror. Hmm. Ya itu nggak seperti perkara pidana atau perdata yang khusus pada persoalan itu saja, kan gitu ya. Pasti kita akan bicara masa lalu kan. Kenapa ini ditarik ke sini? Kenapa ini seperti ini? Kan pasti ada masa lalunya. Nah, jadi WP juga harus melakukan perbaikan, belajar begitu ya, bahwa memang kompleks ya, memang sulit, tapi memang harus dipelajari dan dilakukan koreksi atau perbaikan sebaik-baiknya. Nah, sebaiknya buat Fiskus juga harus belajar, harus melakukan perbaikan, bahwa tidak melulu mengenai akuntansinya, hitungannya dianggap benar tapi prosedurnya salah, ya maka hasilnya menjadi salah. Nah, eh, satu hal lagi yang menurut saya penting adalah pembekalan bagi Fiskus mengenai pemahaman hukum. Itu menjadi penting karena akuntansi mereka punya background-nya, administrasi mereka bisa pelajari dalam pengalaman. Yang menjadi persoalan Pak Awan dan Pak Rinto ini adalah Ya, mengenai pondasi hukumnya. ya. Ya, kalau mereka nggak paham pondasi hukumnya, ya Hmm. kadang-kadang prosedur pemeriksaannya juga sering ditabrak sana sini kan, alias Ya. serampangan. Ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan supaya pemerintah itu ya memberikan pembekalan mengenai literasi hukum ya. Kalau STAN kemudian bisa digratiskan dengan anggaran dari wajib pajak melalui pembayaran pajak wajib pajak, Hmm. tentu akan lebih baik kalau ada anggaran khusus mengenai pembekalan mereka secara formal, pendidikan formal di bidang hukum ya. Kalau kemudian biaya untuk menggratiskan mereka di STAN itu tersedia, seharusnya biaya untuk menggratiskan mereka di bidang pendidikan formal hukum juga tersedia ya. Hmm. Tapi kalau tidak tersedia, maka saya usulkan kepada IWPI untuk membiayai mereka ya supaya kuliah lagi secara formal mengenai eh, hukum pajak ya. Khususnya bukan hanya kepada pemeriksa tapi juga kepada pejabat ya. Pejabat struktural, pejabat fungsional juga harus belajar hukum ya, termasuk juga kepada hakim-hakim yang kemudian baru lulus menjadi hakim di pengadilan pajak. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa keputusan mereka, eh, tindakan atau perbuatan mereka itu adalah berdasarkan hukum. Jadi kita tidak ditertawakan begitu ya. Di satu sisi orang luar menganggap pajak itu sulit, tapi ketika membaca pertimbangan hukumnya, Pak Awan dan Pak Rinto, ya justru Ya. sebaliknya terlalu dangkal, ya Hmm. kan? Jadi mereka kadang-kadang bertanya, masa sulit sedangkal ini? Ya. Pertimbangan hukumnya apakah benar sulit atau Hmm. memang disulit-sulitin? Hmm. Ya, ini yang jadi persoalan. Nah, jadi menurut saya ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh WP, juga harus dilakukan oleh Fiskus. Sehingga apa yang disampaikan Pak Rinto tadi, prosedur base itu masih tetap terjaga dengan baik. Ya. Dan kembali lagi bahwa negara kita kan negara hukum ya, Rechtsstaat, bukan Techstaat, negara pajak. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dikedepankan? Ya tentu harus hukum, bukan pajaknya. Lalu ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Mana yang harus kita dahulukan? Hukum acara atau prosedur benar tapi target tidak tercapai? Hmm. Atau target tercapai tapi prosedur hukum acara dilanggar secara serampangan? Ya. Nah ini saya harus mengatakan konstitusi kita dengan tegas mengatakan harus prosedur.
atau hukum acara yang dikedepankan meskipun target tidak tercapai, kecuali konstitusinya mau diubah. Ya, kecuali konstitusinya mau diubah, ya itu boleh-boleh saja. Kan begitu. Kenapa? Karena itulah panglimanya, ya, itulah pemimpin tertingginya. Jadi keadilan melalui hukum itu harus dikedepankan meskipun target tidak tercapai. Tentu pemerintah punya solusi. Kalau negara harus berhutang ya mau tidak mau Pak Awan dan Pak Rinto demi keadilan. Kalau kita jual pulau mau tidak mau demi keadilan. Karena kan lebih baik tetangga kita yang kecil Singapura itu Pak, yang negaranya tapi lebih bisa memberikan keadilan buat warga negaranya daripada besar, ya terlihat tanda petik casingnya kaya, katanya kan gitu Pak Rinto ya, katanya kaya gitu. Tapi ternyata banyak orang yang susah dan masih miskin ya. Jadi menurut saya bagaimanapun keadilan itu merupakan keniscayaan, bukan target penerimaan pajak. Target itu bisa dikondisikan, tapi keadilan tidak bisa dikondisikan. Keadilan adalah fakta yang harus nyata terlihat dan dirasakan, ya, bukan merupakan casing apalagi retorika. Demikian Pak Awan dan Pak Rito. Oke, siap. Terima kasih Pak Ade ya. Jadi Fiskus harus belajar hukum, petugas pajak harus belajar hukum. Nggak cukup hanya belajar akuntansi ya. Dan ada beasiswa nih bagi pemeriksa pajak dan juga pegawai DJP. Kalau mau kuliah hukum, nanti dibantu lah beasiswa dari IWPI. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Ade. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke Mas, sama-sama. Terima kasih.